Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang fikih ya nak ya, yang temanya yaitu hadas dan najis. Nah, sebelum ibu menjelaskan apa itu hadas dan najis, ada yang tahu anak-anak ibu apa itu hadas? Ya, Ibu jelaskan ya nak ya. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat. Nah, jadi hadas adalah keadaan yang tidak suci ya nak ya, yang membuat diri seseorang itu tidak bisa melakukan ibadah seperti contohnya sholat dan mengaji seperti itu. Kemudian hadas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas besar. Nah, hadas besar adalah hadas yang berada di seluruh tubuh manusia sehingga harus disucikan, yaitu dengan cara mandi besar. Nah, kemudian hadas kecil. Nah, contoh hadas kecil yaitu seperti buang air kecil, BAB, dan mengeluarkan angin. Nah, ya. Kemudian di sini ada perbedaan antara hadas dengan najis. Nah, hadas ini status hukum karena suatu perbuatan atau kejadian. Nah, itu tidak berbentuk benda seperti itu ya, hadas itu. Kemudian najis yaitu benda yang bisa dilihat berdasarkan warna, bau, bahkan rasanya seperti itu. Kemudian Ibu jelaskan ini ada macam-macam najis. Yang pertama itu ada najis mukhafafah. Ya nak ya, najis itu ada terbagi menjadi 3. Najis mukhafafah ada yang tahu anak Ibu? Apa itu najis mukhafafah? Nggak tahu, Ada yang Bu. tahu? Oh iya, nggak tahu. Nah, najis mukhafafah itu adalah najis ringan. Nah, seperti apa itu contohnya, Bu? Nah, Ibu kasih contoh. Najis mukhafafah contohnya itu air pipis anak bayi laki-laki yang belum makan atau belum minum kecuali ASI. Nah, itu contoh dari najis mukhafafah. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Ya, yang pertama tadi najis muafafa itu najis ringan ya nak ya. Yang kedua najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, itu contohnya seperti kotoran manusia dan darah haid, bangkai. Nah, itu yang disebut dengan najis mutawasitoh contohnya atau najis ringan. Yang ketiga itu najis muhaladah atau najis berat ya. Itu contohnya seperti terkena air liur anjing atau babi ya, itu najis paling berat ya nak ya. Kemudian cara membersihkan najis-najis yang 3 tersebut, yang pertama itu najis muhafafah. Cara membersihkannya itu memercikan air sampai basah pada bagian yang terkena yang terkena najis tersebut. Tidak perlu kita kucek, cukup kita percikan air tersebut ke bagian tubuh yang kena. Nah, itu contohnya najis muhafafah. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Cara membersihkannya itu bisa dengan menggunakan air, digosok-gosok dengan menggunakan tanah. Nah, selain dengan air, najis mutawasito ini juga bisa dibersihkan dengan tanah ya nak ya. Nah, yang ketiga itu najis muhaladah atau najis berat. Cara membersihkannya itu wajib dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satu diantaranya menggunakan air dicampur tanah ya nak ya. Jadi itu kita wajib membersihkannya 7 kali, bukan sekali 2 kali, akan tetapi 7 kali.
Bisa dengan cara menggosokkan tanah dengan gerakan searah ya. Contohnya itu digerakkan searah. Cara membersihkan najis berat ini pada tangan yang terkena jilatan anjing tersebut, yang terkena najis tersebut. Nah, dari penjelasan Ibu, ada pertanyaan dari anak-anak Ibu semuanya? Ada yang kurang jelas? Fitria Rosta, Vini Elvia Roza, ada pertanyaan, Nak? Kalau kurang jelas bisa ditanyakan, atau sudah jelas? Sudah cukup jelas? Fitria Rosta, Vini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi pembahasan kita hari ini yaitu tentang apa ya, Nak, ya, najis dan hadas. Jadi kita sebagai umat Islam itu hendaknya ketika kita akan melakukan aktivitas seperti ibadah ya, apapun itu bentuknya, hendaknya kita selalu dalam keadaan suci ya, yaitu suci dari tempat, suci dari pakaian, suci badan ya, supaya aktivitas yang kita lakukan selama kita beribadah itu ya kusuk dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibu akan memberi tugas kepada anak Ibu. Coba anak Ibu berikan lagi contoh-contoh dari 3 najis ini ya. Yang pertama najis muhafafah atau najis ringan. Yang kedua najis mutawasitoh atau najis sedang. Kemudian yang ketiga najis muhaladah atau najis berat. Nah, tugas anak Ibu silahkan mencari contohnya, membuat contoh-contoh dari ketiga najis tersebut. Kemudian cara membersihkannya ya. Untuk minggu depan semua catatan, semua tugas boleh dikumpul di meja Ibu. Sebelum Ibu datang ke kelas, semua tugas catatan sudah ada di meja Ibu. Gimana anak-anak Ibu? Masih kurang jelas atau ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu, sudah jelas. Sudah jelas, alhamdulillah. Nah, mungkin pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ke anak Ibu semuanya, ke Ananda semuanya, itu dapat kita amalkan dan bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bagus ya. Materinya dikuasai ya. Jadi tidak seperti membaca buku, memang seperti menjelaskan. Seperti itu harusnya. Jadi ada tadi beberapa teman-teman yang hanya membaca buku, seperti membaca buku saja. Dan itu dalam praktek pembelajaran nggak bagus ya. Guru harus memahami materi pelajaran ya seperti yang dipraktekkan tadi. Oke. Cukup untuk sesinya Ismawati. Selanjutnya Fitria Rosta atau Vini yang tampil. Siapa? Fit. Siapa? Fitria Rosta. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran ya. Bagaimana kabarnya semua anak-anak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Baik. Walaupun hari ini kita belajar melalui daring, tapi kita tetap harus semangat ya dan memperhatikan Ya, Bu. yang akan Ibu berikan nantinya. Baik, untuk absen, Ibu sarankan nanti ke sekretaris untuk membuatnya. Untuk pegang,
kita lanjutkan materi kita. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang akhlak terpuji. Nah, untuk minggu sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu tentang akhlak tercela. Jadi, apa itu akhlak tercela? Nah, Ibu ada yang tahu? Akhlak tercela, Bu. Jadi, ya. Itu akhlak tercela adalah perbuatan yang tidak baik ya Bu ya, tidak bagus untuk kita lakukan. Begitu Bu. Ya, betul ya. Jadi akhlak tercela yaitu sikap atau perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai atau yang tidak baik. Nah, jadi pembagian akhlak tercela di sini itu ada 5, yaitu akhlak tercela dari hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Jadi untuk pertemuan sekarang kita cukup membahas tiga dari sikap akhlak tercela terlebih dahulu, yaitu yang pertama tadi hasad, yang kedua yaitu dendam, yang ketiga yaitu ghibah. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu apakah sudah pernah mendengar atau mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang Ibu sebutkan tadi? Ya, insya Allah belum Bu. Dan insya Allah tidak akan Bu. Amin. Amin. Satu persatu ya. Iya Bu. Jadi pertama tadi yaitu akhlak tercela yaitu dari hasad atau dengki. Jadi hasad ini yaitu perasaan iri hati yang kita miliki. Tuh. Jadi kita itu membenci atau tidak suka dengan keadaan seseorang. Misalnya orang itu kenapa dia terlalu pintar, atau misalnya Ismawati dengki terhadap ini misalnya juara 1. Tapi kalau untuk itu, kalau dengki terhadap yang seperti itu diperbolehkan karena dengkinya ini bagaimana ya? Dengkinya itu jadi mensupport dari Ismawati untuk berbuat baik. Jadi otomatis dia akan tersupport untuk melakukan kebaikan dari sini, yaitu kita mendapatkan atau juara 1. Nah, untuk yang buruknya itu ya Bu. Kita tidak suka misalnya Vini baru jadi satu dengki, tidak suka. Nah, itu perasaan dengki atau iri hati ya. Nah, yang kedua ya, Bu. yaitu orang lain itu membalasnya itu dengan tidak menyenangkan. Jadi ketika misalnya ada teman yang membuat kita sakit hati, kemudian kita malah melakukan balas dendam terhadap teman kita itu untuk sikap atau perilaku dari dendam. Jadi kita tidak melakukan hal yang demikian. Nah, yang ketiga yaitu ghibah. Nah, ghibah ini biasanya sering dilakukan oleh ibu-ibu. Anak-anak tahu itu ghibah. Ghibah itu bergunjing. Jadi ghibah itu membicarakan orang lain. Baik itu sesuai dengan fakta ataupun tidak, tapi kita itu sudah termasuk ghibah walaupun sesuai dengan faktanya. Itu juga sudah termasuk seperti ghibah. Kita telah membicarakan keburukan ataupun kebaikan orang lain. Nah, ya Bu. Ini Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu, dari penjelasan yang 3 tadi, 3 sikap dari akhlak tercela tadi. Nah, yang pertama yaitu dendam. Ibu ingat Ibu, jadi maaf, yang pertama tadi hasad. Jadi menurut anak-anak Ibu, cara kita mengatasi dari sikap hasad itu sendiri bagaimana? Ada yang tahu? Selalu mendekatkan diri kepada Allah, Bu. Boleh, baik, bagus. Jadi
selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya masuk. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, otomatis kita tidak akan merasakan perasaan iri hati kepada orang lain. Nah, Iya, Bu. caranya yaitu dengan bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita bersyukur. Jadi otomatis perasaan iri hati atas keberhasilan atau atas kemewahan atau apapun itu yang dimiliki orang lain, jadi kita tidak merasa dengki atau iri hati karena kita telah bersyukur. Kita bisa menerima keadaan kita bersyukur dan berlapang dada. Nah, yang kedua yaitu dendam. Bagaimana cara kita untuk mengatasi dendam tersebut? Tidak tahu, Bu. Oke, baik. Mengatasi dendam dalam hati kita itu yaitu dengan memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Nah, walaupun orang itu telah misalnya mencaci kita atau mengolok-olok kita, maka kita hal yang pertama yang harus kita tersebut. Jadi ketika kita telah memaafkan kesalahan orang tersebut, maka otomatis hati kita itu tidak akan merasa ingin membalas. Jadi kita pasrah dan biarlah Allah yang membalas gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ghibah. Bagaimana pula cara kita mengatasi dari perilaku tercela ghibah ini? Caranya yaitu bagaimana? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Caranya itu kita itu harus langsung, misalnya ada bisikan setan dalam hati kita. Jadi kita harus langsung mendustakan bisikan setan tersebut saat hati kita itu terdorong untuk ghibah. Misalnya setelah muncul di pikiran kita, ingin membicarakan ini. Kemudian hati kita harus langsung apa tadi? Mendustakan. Saya tidak boleh seperti ini. Langsung mendustakan bisikan setan yang ada di hati. Harus tahu apa dampak dari itu, dari perilaku tercela tersebut. Karena dengan akhlak tercela ini nantinya kita akan menjadi seperti ini. Di yang ketiga tersebut kita misalnya dengki atau iri hati kepada teman, otomatis apakah mau teman-teman kita berteman dengan kita lagi? Tidak kan? Tidak, Bu. Jauh, malas mereka berteman dengan orang yang iri hati, dengki ataupun dendam. Nah, baik untuk anak-anak Ibu. Jadi pada aktivitas sebelumnya dari yang 3 tadi, apakah anak-anak Ibu merasa ada melakukan hal yang akhlak tercela yang 3 tersebut? Apakah ada yang merasa melakukan demikian? Ada mungkin, Bu. Ada, Bu. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup paham. Alhamdulillah. Itu tentang akhlak tercela. Yaitu akhlak tercela adalah perbuatan atau sikap yang tidak baik atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Tadi ada 3 yang kita bahas, yaitu tentang hasad, yang pertama, yang kedua itu dendam, dan yang ketiga itu ghibah. Dan kita juga telah membahas tadi cara mengatasi dari sikap atau akhlak tercela tersebut. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan, silakan Anda Ibu cari ayat atau hadis yang berkenaan dengan akhlak tercela tadi. Kemudian tambahannya yaitu
yang akan kita bahas minggu depan, yaitu tentang fitnah dan namimah. Silakan nanti minggu depan Anda kumpulkan ya, atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan majalah tersebut. Sudah paham dengan tugasnya? Paham ya, Nana Ibu? Oke, baiklah. Kita cukupkan untuk pertemuan pembelajaran daring hari ini. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Fitri Rosta, sudah ada apa ya? Ada komunikasi, ada tanya jawab dengan audiensnya. Mungkin ini perlu ditingkatkan agar lebih profesional lagi. Baik, selanjutnya harusnya ini Vini, tapi dia sudah keluar dari Zoom. Alasannya jaringan. Jadi apa namanya? Mungkin nanti pada sesi yang lain nanti akan ada praktek untuk ini. Supaya praktek untuk pembelajaran online-nya tidak ketinggalan. Baik, untuk Fitri Rosta dan Ismawati, kita cukupkan sesi ini. Mungkin setelah ini akan kita panggil 3 orang lagi untuk masuk aplikasi ini, untuk masuk Zoom, dan yang lain silakan persiapan yang lainnya. Dicukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.